Money cannot buy happiness. Kita semua pasti sering mendengar pernyataan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Sebagian dari kita tentu setuju dan sebagian tidak. Tetapi untuk Daniel Ek, founder Spotify, pernyataan ini sangat menjelaskan kisah hidup dia. It's so easy to say yes to things because you think that as the company kind of evolves and even as you have more people, it's like, well, this sounds like a reasonable idea. Well, even if you in your head say this sounds like a reasonable idea, that means no. Unless you're dead sure that this is the one thing we should do, it's probably better to say no. Sudah menjadi miliuner saat berumur 23 tahun, Daniel Ek tidak merasa bahagia. Walaupun sudah mempunyai apartemen 3 kamar di Stockholm dan sebuah Ferrari Modena, Daniel merasa kosong dan hampa. Karena ini, dia memutuskan untuk meninggalkan semua harta miliknya dan melakukan apa yang dia cintai. Mari kita ikuti perjalanan sukses Daniel Ek, founder Spotify, yang mengawali karirnya dengan kesuksesan yang berlimpah, namun nekat meninggalkan itu semua untuk mencari tujuan hidup dan mengerjakan pekerjaan yang dia cintai. Daniel Ek adalah orang di balik kesuksesan Spotify, aplikasi streaming musik terpopuler saat ini. Tetapi, perjalanan yang dilewati Daniel Ek tidaklah seperti pengusaha pada umumnya. Untuk dia, menjadi kaya raya saat usia muda bukanlah sebuah kesuksesan. Bagaimana sih kisah sukses seorang Daniel Ek? Mari kita mulai dari awal. Lahir di Stockholm, Swedia, bakat bisnis Daniel Ek sudah terlihat sejak dia berumur 14 tahun. Dia membuat sebuah bisnis pembuatan website dengan teman-teman sekelasnya dengan memasang harga $5.000 per website. Dia mampu meraup pendapatan sebanyak $50.000 per bulan. Walaupun sudah sukses pada usia muda, Daniel masih bingung akan keinginan dia dalam hidup dan mulai menjelajahi hobi-hobi dia. Karena gemar dengan dunia teknologi, Daniel pun melamar ke Google. Namun dia ditolak. Kejadian tersebut memicu dia untuk membuat perusahaan search engine sendiri. Sayangnya, perusahaan tersebut gagal dan akhirnya tutup. Pada umur 18 tahun, Daniel juga mencoba untuk menjadi musisi full-time atas kegemarannya dalam bidang musik. Dia pun mengikuti band setempat untuk melakukan tur keliling Sweden. Namun dia berhenti karena tidak betah bermain musik lebih dari 6 jam sehari. Saat dia berumur 19 tahun, Daniel memilih untuk drop out dari kuliahnya di Royal Institute of Technology karena merasa bosan belajar teori dan memutuskan untuk fokus ke karir dia dalam bidang IT. Alhasil, keputusan ini membuahkan hasil yang manis. Dia mampu mengembangkan sebuah software system yang kemudian dia jual dengan harga $2 juta yang membuat dia menjadi miliuner di usia 23 tahun. Sukses di usia muda tidak membuat Daniel senang. Dia merasa bahwa orang di sekeliling dia hanya tertarik dengan uangnya. Walaupun sudah mempunyai apartemen 3 kamar di Stockholm dan sebuah Ferrari Modena, Daniel merasa kosong dan hampa. Karena ini, dia memutuskan untuk meninggalkan semua harta miliknya dan mengejar apa yang dia cintai. Daniel menjual mobil mewahnya dan pindah ke rumah orang tuanya untuk bermeditasi. Dia bisa bermain gitar berjam-jam untuk menenangkan dirinya yang sedang rapuh. Pada saat sedang menenangkan diri, tiba-tiba Daniel mempunyai ide yang brilian untuk mengawinkan 2 hal yang dia cintai, yaitu musik dan teknologi. Dia pun hijrah untuk mencari Martin Lorentzen, seorang miliuner Silicon Valley, untuk bekerja sama di proyek baru ini. Beberapa hari kemudian, proyek ini pun dimulai dengan nama Spotify. Walaupun ide Spotify sangatlah brilian, perjalanan Spotify menuju kesuksesan tidaklah mudah. Seperti pada tahun 2013, Spotify hampir bangkrut karena dia tidak memberikan pelayanan yang baik di platform smartphone. Padahal pengguna smartphone sedang naik pesat. Alhasil, banyak pengguna aktif Spotify pindah ke aplikasi lain sehingga Spotify mengalami kerugian besar. Karena kegagalan tersebut, Daniel Ek dan Martin Lorentzen kembali harus bekerja keras selama 10 bulan untuk membalikkan kerugian ini dan merubah pandangan publik terhadap Spotify. Kini, kesuksesan Spotify bisa dibilang sangat dahsyat. Penggunanya mencapai angka 160 juta dan 8 juta dari pengguna tersebut memilih paket yang berbayar.
We have 3 million artists on the platform. We have 170 million consumers using this. And as a platform, one of the key things that we believe in is just being transparent. And I think it's something that more and more platforms are waking up about and thinking a lot more We're about. talking about that. Yeah. Berkat Spotify, Daniel Ek mampu meraup kekayaan sebesar 3,9 miliar US dollar atau sebesar 56 triliun rupiah.